Future Agent for the Environment ini sebenarnya adalah sebuah program lapangan yang saya peroleh pasca mengikuti sebuah short course di kota Auckland, New Zealand. Pada short course tersebut saya bersama 9 orang pemuda dari Indonesia Timur lainnya berkesempatan untuk belajar tentang sustainable development, dan masing-masing dari kami datang dengan latar organisasi atau latar tempat kerja yang berbeda-beda, dan saya sendiri membawa latar bekerja sebagai seorang staf di Lembaga Lingkungan Hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur pada saat itu. Dan special interest yang saya angkat di situ adalah mengenai antusiasme dan peran pemuda di dalam isu keberlanjutan lingkungan hidup. Sebab menurut saya ini sesuatu yang cukup krusial, karena pemuda ini memiliki peran yang cukup penting, karena mereka adalah generasi penerus yang kelak akan menghidupi bumi yang akan diwariskan oleh generasi pada saat ini. Jadi di program tersebut saya berkesempatan juga untuk mengunjungi beberapa lembaga atau institusi seperti NGO maupun CSO, dan juga beberapa lembaga sekolah. Dan NGO atau lembaga-lembaga organisasi komunitas tersebut yang melibatkan anak muda, saya menemukan bahwa antusiasme yang dimiliki oleh anak-anak muda yang tergabung di dalam CSO, NGO, dan komunitas yang ada itu cukup tinggi. Dan saya juga melihat di sekolah-sekolah bahwa siswa-siswanya mereka itu memiliki kesadaran lingkungan yang tidak hanya buanglah sampah pada tempatnya. Pada suatu kesempatan bahkan mereka sempat turut terlibat di dalam mengkawal kebijakan-kebijakan pemerintah kota mereka, bahkan kebijakan pemerintah secara nasional agar pro terhadap keberlanjutan daripada lingkungan hidup. Setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata saya menemukan bahwa sistem pendidikan sebenarnya memainkan peran yang cukup penting. Dan di New Zealand sendiri, kurikulum nasional mereka itu sudah mengintegrasikan isu lingkungan hidup di dalam kurikulum mereka. Jadi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di sana itu sudah mengintegrasikan isu-isu lingkungan yang mereka miliki saat itu di sekolah mereka. Nah, dari hasil temuan saya itu, saya bertanya, apakah bisa kita di Indonesia berupaya untuk mengintegrasikan isu lingkungan hidup di dalam mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan saya coba mengkonsultasikan pertanyaan ini, yang kemudian menjadi ide saya untuk menuliskan proposal kegiatan di dalam sebagai kegiatan yang akan saya lakukan pasca program. Dan ide itu disetujui oleh mentor saya, dan juga di-approve oleh lembaga yang menyelenggarakan program short course tersebut. Dan pada hakikatnya apa yang saya rencanakan itu adalah saya ingin mengajak anak-anak muda, khususnya calon guru, untuk sama-sama menyusun sebuah modul pembelajaran, di mana di dalam modul pembelajaran itu kita mengintegrasikan isu-isu lingkungan. Dan kebetulan saya memiliki basic sebagai alumni pendidikan kimia, jadi saya ingin menargetkan subjek atau mata pelajaran kimia di dalam proyek ini. Di dalam proses penyusunan modul pembelajaran kimia hijau, saya sebut demikian, saya dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dari program studi pendidikan kimia. Dan ini juga merupakan suatu bentuk kerjasama antara lembaga tempat saya bekerja, Walhi NTT, dengan pihak universitas. Dan bentuk kegiatan yang kami rencanakan untuk lakukan adalah sebuah workshop. Ketika dipresentasikan kepada
program studi pendidikan kimia saat itu, mereka sangat senang dan juga cukup antusias di dalam menerima tawaran saya untuk bekerja sama. Apresiasi baik terhadap program WALHI ini yang menggandeng program studi pendidikan kimia dalam merancang ya, pembelajaran kimia hijau. Jadi, saya selaku ketua program studi merasa bahwa program ini sangat baik dan memang juga seiring dengan salah satu visi, bukan salah satu misi daripada program studi pendidikan kimia untuk bagaimana pembelajaran berbasis lingkungan ini bisa juga kita rancang untuk membekali mahasiswa agar mereka paham kaitannya dengan kimia lingkungan itu. Nah, penyusunan modul pembelajaran kimia hijau ini kami berharap dengan nanti tersusunnya dengan baik dan mungkin dilakukan validasi beberapa narasumber untuk melihat isi substansi daripada kaitan antara kimia dengan lingkungan, di mana keserasian itu bisa saling bersinergi antara WALHI dengan program studi pendidikan kimia. Berkaitan dengan situasi pandemi, segala sesuatu harus dikerjakan dari rumah dan juga menggunakan platform online. Dan ini cukup membuat saya sedikit putus asa ya saat itu. Tapi saya bersyukur bahwa saya memiliki teman-teman volunteer yang cukup antusias dalam rencana program ini sendiri, bahwa mahasiswa-mahasiswa yang dilibatkan ini adalah para calon guru yang kemudian akan melakukan program pengalaman lapangan atau PPL, mengajar secara langsung di sekolah. Namun terkait dengan situasi pandemi sendiri, PPL tersebut diubah bentuknya, di mana mahasiswa-mahasiswa peserta dalam workshop tadi, mereka hanya menyusun modul pembelajaran dan beberapa di antaranya mereka menggunakan modul pembelajaran yang kami susun bersama. Lalu mereka juga membuat video pembelajaran untuk diupload ke media pembelajaran online dari pihak universitas. Di akhir 2020, kami berkesempatan untuk terlibat di dalam sebuah program bernama Teach for Future. Di dalam program ini, kami bersama beberapa pendidik, educator di sebagian tempat di Indonesia saling sharing bagaimana melakukan proses pendidikan yang berbasis lingkungan dan untuk mencapai keberlanjutan dari lingkungan hidup dengan melibatkan siswa. Dan dari program inilah kami kemudian berinisiatif untuk mengaplikasikan modul pembelajaran kami ini secara online. Kami membuat video pembelajaran sesuai dengan modul yang sudah kami susun, dan kami lakukan workshop bersama dengan guru dan siswa. Dan sekolah-sekolah yang kami libatkan di sini cuma 3 sekolah. Di antaranya ada SMA Negeri 4 Kota Kupang, SMA swasta reformasi di Kabupaten Kupang, kemudian juga ada SMA Negeri 1 Amal Bay Veto juga di Kabupaten Kupang. Dan masing-masing sekolah mereka mengutus 2 siswa sebagai pionir untuk mengikuti kegiatan aplikasi modul pembelajaran ini, dan juga kami meminta masing-masing sekolah 1 orang guru kimia untuk mendampingi siswa mereka. Dan saat kami melaksanakan kegiatan tersebut, kami mendapatkan respon yang cukup positif dari guru-guru kimia yang terlibat dan juga dari siswa-siswa yang terlibat. Dan mereka memandang ini suatu hal yang cukup penting, bagaimana untuk mengkontekstualisasikan pembelajaran kimia yang selama ini dianggap sulit oleh siswa
bahkan tidak dipahami konsepnya oleh siswa-siswa mereka. Secara umum di NTT memang pendidikan formal kita sama sekali masih jauh dari harapan untuk konteks pendidikan lingkungan hidup. Gerakan seperti ini harus diperbanyak, diperluas agar ke depan makin banyak orang peduli, peka dengan urusan-urusan daya dukung lingkungan hidup maupun urusan-urusan dengan kelestarian alam yang tentu saja berefek pada kebaikan kita bersama, ya, berefek pada upaya-upaya kita untuk melestarikan alam dengan isinya untuk masa depan generasi berikutnya. Saya pikir salut buat kawan-kawan di Beta Guru Kimia Hijau, lanjutkan, dan saya berharap komunitas ini terus berjalan sampai kapanpun dan bisa menjadi salah satu wadah calon pemimpin masa depan yang berwawasan ekologi, ya, baik itu pemimpin di wilayah kampus, pemimpin di wilayah pendidikan yang lain, atau di wilayah kerjanya masing-masing, bahkan di pemimpin-pemimpin daerah ke depannya. Tapi pada prinsipnya ini dipertahankan, ditingkatkan, bahkan di keberlanjutannya, ya. Bukan hanya pada saat dia sebagai mahasiswa, kalau bisa dilanjutkan komunitas ini juga dirangkum yang sudah alumni dan mau peduli terhadap lingkungan, supaya komunitas Beta Kimia Hijau ini menjadi besar dan kalau bisa ada kompetisi-kompetisi nasional yang model-model pembelajaran itu kita bisa mengajukan mahasiswa yang saat ini sangat terbuka. Ya. Harapan kami ke depan sendiri yaitu kiranya modul yang kami buat ini bisa diterima di sekolah, bisa digunakan, dan juga ke depannya ini sebagai salah satu tolak ukur bagi guru-guru yang telah mengajar di sekolah untuk bisa membuat sistem pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang kreatif yang seperti kami buat ini. Selain itu, harapan kami ke depan ini bisa meningkatkan kualitas atau daya tarik dari siswa sendiri untuk lebih mencintai mata pelajaran yang berbau sains yang dianggap mereka itu sebenarnya itu susah padahal mudah sebenarnya. Harapannya agar komunitas ini, dalamnya itu komunitas Beta Guru Kimia Hijau, tetap dapat melakukan inovasi-inovasi ke depannya dalam kaitannya dengan baik itu melatih para guru-guru ataupun menyediakan materi-materi terbaru kaitannya dengan isu-isu lingkungan untuk dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Harapannya bahwa proyek yang saya dan teman-teman dari program studi pendidikan kimia sudah lakukan ini dapat menjadi sebuah batu pijakan untuk ke depan kita dapat berbenah bagaimana kita menyusun suatu kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah yang dapat menumbuhkan kesadaran bagi para pemuda generasi penerus terhadap penting menjaga agar lingkungan hidup kita ini terus berkelanjutan dan juga membuat agar ilmu-ilmu eksak itu tidak lagi menjadi sebuah ilmu yang cukup susah, tetapi sebuah ilmu yang sebenarnya konteksnya sesuai dengan apa yang ada di sekeliling kita. Terlebih dari itu, harapannya ke depan juga bahwa semakin banyak anak muda di Indonesia, khususnya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, memiliki kepedulian yang cukup tinggi, tidak saja membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga mampu menyuarakan keberlanjutan dari lingkungan hidup kita ini di ranah-ranah yang lebih tinggi di luar dari zona nyaman. Misalkan turut mengkawal kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang turut berkontribusi dalam merusak lingkungan hidup kita.